have Next Gen presents Feast at Home for Awesome Kids. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Fer di Feast at Home for Awesome Kids minggu kedua bulan Februari. Ferdian, sini dong, bantuin mama. Sebentar adik-adik, Kak Fer dipanggil nih, ada mau butuh bantuan Kak Fer. Sebentar ya adik-adik. Kak Fer tadi habis bantu mama Kak Fer angkat galon air adik-adik. Walaupun berat, Kak Fer harus bantu karena kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita mengenai God loves put other first. Sebelumnya kita praise and worship dulu adik-adik. Hi fams, happy Sunday. Welcome to Feast at Home for Awesome Kids. Semuanya apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Coba dong tanyain kabar teman-temannya atau jawab di kolom komentar. Jadi walaupun kita secara virtual, but we are still connected. Aduh, seneng banget nih di hari yang cerah ceria ini Kak Krisi bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Dan kita pastinya sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Jawabannya kurang semangat nih. Amin. Nah, kalau misalnya teman-teman udah semangat semuanya, jangan lupa ya, ajak teman-temannya, ingetin lagi, jangan lupa nonton Feast at Home. Kita sama-sama dengerin firman Tuhan dan memuji dan memuliakan Tuhan bersama. So adik-adik, are you ready? Are you ready? Aduh, semangatnya udah berasa sampai sini. Yuk, kita sama-sama mulai Feast at Home hari ini dengan tentunya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik buat kita. Kita mau buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tidur malam yang sangat luar biasa. Terima kasih buat tempat tinggal kami. Terima kasih buat makanan kami hari ini. Terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Ya Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kami boleh berada di posisi kami saat ini, dimanapun kami berada, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah apapun kondisi hati kami saat ini Tuhan, mungkin kami lagi sedih, atau mungkin saat ini kayaknya kami lagi capek, atau mungkin kami lagi senang banget Tuhan. Apapun situasi kami mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa gak ada satupun yang bisa menghentikan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, dan biarlah segala isi hati kami, seluruh jiwa raga kami memuliakan nama Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Amin. Oke adik-adik, are you ready? Are you ready? So let's say that there is nothing can stop us for praise and worship Him forever. Let's go! Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now.
Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Let's sing it one more time. We want to praise Jesus. From praising, praising, praising you. Let's give a shout out to Jesus. Wow, that's powerful. We want to say that forever. We want to praise His name forever. And we want to say that we want to love Jesus now and forever. Amen. Amen. Setelah kita mau katakan bahwa kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga mau nyatakan karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau balas kasih Tuhan dengan kita mau nyatakan kita mau mencintai Tuhan selama-lamanya. Biar Tuhan yang pakai hidup kita buat memuji dan memuliakan namanya. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biar ini menjadi persembahan hati kita kepada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
rencanamu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berserah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pada saat indah ini kami boleh merasakan kasih-Mu, dan biarlah damai ini boleh tetap selalu berada di hati kami ya Tuhan. Dan sepanjang hidup kami boleh selalu mengasihi dan memuliakan-Mu serta menyembah-Mu dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau serahkan semua pikiran, hati, dan telinga kami. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami lakukan hari ini, boleh kami dengarkan, firman-Mu boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wow. Kalau habis memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama, rasanya itu beda banget. Dan sekarang, yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita panggil bersama siapa? Siapa kurang keras? Kakak membawa firman. Nah, oke adik-adik, kita udah nyanyi-nyanyi, udah semangat semua. Ayo kita mulai lagi untuk firmannya hari ini adik-adik. Firman hari ini sangat seru adik-adik. Kak Fer mau ceritain macem-macem. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ambil Alkitabnya, jangan lupa adik-adik. Ayo ambil Alkitabnya, kakak tunggu. Kita nyanyi Thy Words ya. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke adik-adik, mari kita buka ayat hafalan bulan Februari. Ayat hafalan bulan Februari ini dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Sebab itulah hukum yang utama dan yang pertama. Oke adik-adik, sekarang kita coba pakai gaya ya. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga dengan segenap akal budimu. Sebab itulah hukum yang utama dan hukum yang pertama. Nah adik-adik, di top 2 ini kita mau membahas tentang God's love, put other first. Nah seperti yang Kak Fer tadi lakukan adik-adik. Kak Fer membantu Mama Kak Fer ngangkat galon air. Walaupun berat, kakak tetap mau bantu. Karena apa? Karena kita harus mengasihi orang lain. Selain itu, seperti kasih Tuhan, adik-adik, kita harus put other first, menempatkan orang lain terlebih dahulu. Seperti di Efesus 5 ayat 2. Mari kita lihat adik-adik. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah adik-adik, kakak mau ngingetin nih tentang kisah sengsara Yesus. Kita bisa belajar bagaimana mengutamakan orang lain seperti Tuhan Yesus sendiri yang rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lebih tinggi dari presiden, dari raja, tapi Dia mau melayani kita adik-adik, mau berkorban untuk kita. Sebenarnya Tuhan Yesus itu menanggung dosa-dosa kita adik-adik. Siapa yang di sini suka malas-malasan belajar, suka bohong, suka nyontek? Nah, tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, yang mau menanggung akibat dosa kita. Jadi Ia menebus dosa kita di kayu salib. Seperti yang orang tua kita juga lakukan loh adik-adik. Kita bisa lihat bagaimana
mereka mengutamakan adik-adik. Misalnya saat adik-adik sakit, pasti papa mama khawatir mengajak adik ke dokter, kemudian kasih obat dan menjaga adik-adik semalaman. Kemudian kalau adik-adik bangun tengah malam, misalnya adik-adik mimpi buruk ataupun lapar, pasti papa mama langsung membantu adik-adik, memberikan ketenangan, memberikan susu. Kemudian mama papa suka repot di dapur memasak untuk makanan adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Kita bisa belajar untuk membantu orang tua, membantu teman, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Kita mau belajar untuk mengasihi seperti Yesus. God love puts other first. And always remember your ABC. Admit, mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Tuhan. Believe, percaya bahwa Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita. Choose to spend your life with Jesus. Choose to always love God and love others. Oke adik-adik, kita lanjut ke activity. Hai adik-adik, siang ini Kak Mel mau ajak adik-adik bikin activity tentang God's love put others first. Yuk kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan: ayat hafalan, alat mewarnai, gunting, lem, pita, isolasi, dan template. Template-nya ada di description box di bawah ini. Template-nya terdiri dari 2 halaman. Adik-adik bisa warnai 5 lingkaran tersebut dengan warna favorit adik-adik. Kalau Kak Mel pakai kertas origami ini, jadi tidak perlu diwarnai lagi. Setelah selesai diwarnai, digunting menurut garis lingkarannya. Di halaman kedua dari template ada 4 gambar yang adik-adik perlu tempel. Gambarnya seperti ini. Kakak kasih clue ya, lingkaran yang tulisan me atau diri kita dikosongin aja. Pilih gambar yang cocok untuk di lingkaran love friend lalu tempel. Pilih gambar lagi yang cocok untuk di lingkaran love teachers lalu tempel. Lanjutkan sampai selesai. Setelah selesai ditempel gambar-gambarnya, adik-adik susun seperti ini. Diikat dengan pita, dan jangan lupa ayat hafalannya dipasang juga. Sudah jadi art and craft kita. Wah, manis ya, bisa dipajang di dinding. Dari activity ini, Kak Mel mau share ke adik-adik bahwa kasihnya Tuhan Yesus itu mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, makanya kenapa kakak kasih lingkaran ukuran yang kecil untuk tulisan me, supaya adik-adik bisa membayangkan kalau sebaiknya kita tidak egois, tidak aku, dan aku, sehingga melupakan orang lain di sekitar adik-adik. Lingkaran-lingkaran berikutnya ada love friends, love teachers, love parents, dan love God. Sebagai contoh, love friends bisa dengan cara adik-adik sharing mainan dengan teman-teman, sharing makanan, mengajari pelajaran yang teman kita kurang mengerti. Love teachers bisa dengan cara memperhatikan guru ketika sedang mengajar di kelas atau saat online Zoom, membuat PR, mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Bagaimana untuk love parents? Bisa dengan cara patuh dan hormat sama papa mama, memeluk atau mencium papa mama. Seperti yang tadi Kak Ferdian sudah cerita, kalau misalnya adik-adik sakit, papa mama rela loh gak tidur semalaman untuk menjaga adik-adik di saat sakit. Dan itu bukti cinta yang luar biasa dari papa mama untuk adik-adik. Lingkaran yang paling besar ini atau yang paling luar adalah love God. Caranya kita bisa dengan rajin berdoa, rajin ke gereja, baca kitab suci, melakukan hal-hal baik yang bikin hati Tuhan Yesus senang. Bisa juga dengan membantu sesama yang kurang mampu loh. Wah, banyak sekali ya yang bisa adik-adik lakukan. Kak Mel pengen banget nih lihat hasil aktiviti adik-adik. Nanti jangan lupa diupload di Instagram ya. Lalu tag @LOJFindo. Selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa. Teman-teman
teman-teman, ayat hafalan di bulan Februari diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita ulangi sekali lagi. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dadah. Adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro atau Romo Aan. Adik-adik sehat semuanya? Romo percaya pasti adik-adik selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Adik-adik, meskipun di masa pandemi ini kita masih bisa berkumpul secara virtual lewat Feast at Home for Kids. Adik-adik tadi pasti sudah diajak berdoa, menyanyi, lalu bermain, kemudian kalau tidak salah diajak untuk menghafal salah satu ayat dari sabda Tuhan atau dari firman Tuhan yang hari ini dibacakan bersama. Jangan lupa adik-adik harus selalu ingat salah satu ayat dari firman Tuhan itu supaya apa? Supaya adik-adik bisa melaksanakan apa yang Tuhan firmankan untuk kita semua. Nah, untuk itu adik-adik selalu jaga kesehatan ya. Ikuti apa yang dinasihatkan oleh papa mama di rumah. Sekarang kita akan mengakhiri acara kita ini dengan berdoa bersama dan nanti kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menemani kami, anak-anak-Mu ini, dalam acara Feast at Home for Kids. Dengan bernyanyi bersama, bergembira, mendengarkan firman-Mu, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak pembina kami. Berkati kami, Tuhan Yesus, agar kami bisa melaksanakan apa yang Engkau firmankan di dalam hidup kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga adik-adik bersama papa mama di rumah, seluruh keluarga, tugas-tugas, belajar, aktivitas, dan orang-orang yang kita doakan dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, ayo ikuti tips ini. Pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Digosok-gosok ya. Kedua, makan sayur dan buah setiap hari. Ketiga, rajin olahraga. Please like and subscribe.